Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang Theranos dan Elizabeth Holmes. Intro dulu ya, bagi Anda yang belum tahu. Sebetulnya lebih bagusnya kalau Anda mencari tahu dulu ya tentang apa itu Theranos Elizabeth Holmes. Ada banyak bahan bacaan di sana. Singkatnya ceritanya, Elizabeth Holmes ini merupakan seorang entrepreneur yang membuat perusahaan yang namanya Theranos. Visionnya dia atau masalah yang ingin dipecahkan adalah bagaimana kalau kita bisa membuat sebuah layanan tes kesehatan, ya tes darah yang mudah, murah, cepat gitu ya, fleksibel. Jadi idenya adalah dengan mengambil darah dari mengambil darah dari ujung kita ini ya, ujung jari kita, kita diambil dengan jumlah darah yang kecil gitu aja. Maka kita bisa melakukan analisis 250 jenis tes darah yang bisa dilakukan dengan alat yang sebesar komputer, kira-kira sebesar komputer lah. Itu visionnya dia. Itu adalah masalah yang ingin dia pecahkan. Bisa jadi cepat, murah, dan alatnya itu bisa ada di setiap kecil ya, karena kecil jadi seperti komputer lah, ada di setiap rumah. Mungkin juga banyak orang yang takut kalau disuntikan ke sini ya, harus berpergian ke lab segala macam, jadi memudahkan segala urusan. Nah, idenya keren ya, tapi Theranos ini bubar jalan. Ceritanya panjang, sampai ada filmnya. Ini kalau bagi yang mau nonton filmnya, judulnya The Inventor ya, terus ada subtitlenya saya lupa, Out of Blood atau apa, in Silicon Valley gitu ya. Jadi ini contoh kasus Silicon Valley. Kalau soal kegagalan perusahaan itu mungkin nggak jadi masalah ya, tapi ini masalahnya panjang ya, karena gini, si Elizabeth Holmes ini bahkan didaulat menjadi orang yang terkenal ya, jadi malah dianggapnya sebagai ini calon pengganti Steve Jobs atau Bill Gates ya, karena dia masih anak muda gitu ya. Dia akan mengubah dunia kesehatan, merevolutionize gitu ya. Jadi tapi gagal. Nah, kegagalannya ini ada banyak cerita atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ini semua. Nah, cuma saya sebenarnya masih punya mixed feeling tentang hal-hal ini ya. Jadi analisisnya itu nggak bisa straightforward karena saya harus mikir lama gitu ya. Tapi kalau mikir kelamaan nanti nggak jadi ya, analisis saya nggak jadi. Saya pengen buat tulisan yang lebih kompleks, yang bagus, videonya juga lebih bagus ya. Tapi ini langsung ya spontan aja ini. Nah, gini. Satu, membuat perusahaan itu tidak mudah. Apalagi perusahaan teknologi. Apalagi perusahaan teknologi yang akan mengubah, mendisrupt, melakukan disrupsi, melakukan revolusi terhadap sebuah industri tertentu. Steve Jobs melakukannya dengan industri mula-mulanya industri komputer ya, terus industri telekomunikasi, industri musik dia ubah semua gitu ya. Nah ini industri kesehatan. Memang tidak mudah buat itu ya. Jadi si Elizabeth Holmes ini punya visinya bagus. Ketika dieksekusi, ada banyak hal nih. Satu, teknologinya belum sampai ke sana. Technology is not in there yet gitu. Jadi kegagalan mungkin terjadi. Tapi kan banyak orang yang gila seperti itu. Buktinya Elon Musk gitu bisa sampai ke Mars ya. Maunya cita-citanya ke Mars ya, belum sampai ke Mars ya, tapi cita-citanya ke sana gitu ya. Apa nggak gila itu? Apa nggak lebih gila daripada Elizabeth Holmes? If they can do it, why can't I? Gitu ya. Jadi ini masih itu juga. Jadi bahwa kegagalan itu boleh ya, karena memang tadi masalah gitu ya. Tapi kita lihat dulu nih, ini ya, nanti harus dicari juga pelajaran secara teknologi, secara bisnis nih akan menjadi bagus ya, kasus bisnis case ini nanti kalau ngajar saya buat kasus ini sebagai bahan bacaan atau sebagai bahan diskusi di kelas gitu. Satu, saya pengen membandingkan dulu, membedakan ya antara orang yang satu bodoh ya, bodoh. Jadi ada satu hal yang orangnya bodoh, memang nggak bisa ngerjain apa-apa. Jadi mengerjakan satu bodoh, ya udah bodoh ya. Orang bodoh mau diapain gitu ya, nggak bisa diapa-apain. Satu bodoh. Atau orang ignorance itu artinya dia nggak ngerti bahwa sebetulnya dia itu
nggak bisa ya, ini belum bisa, ini ignorance, jadi ignorance ya. Nah ini ya, salah ya, kalau bodoh tadi ignorance, orang bodoh masuk penjara nggak? Ya enggak lah. Ignorance masuk penjara nggak? Ya enggak juga lah gitu ya. Terus ada juga orang yang jahat, memang dari awalnya udah mau nipu seseorang. Nah kalau ini boleh masuk penjara lah ya, kan namanya juga nipu gitu ya. Nah sebenarnya kalau dalam bayangan saya tuh si Elizabeth Holmes ini tuh nggak nipu dia sebetulnya, awalnya nggak nipu. Mungkin dia ini ya yang sampai sekarang kalau ditanya itu jadi ceritanya gini, ceritanya tuh dia buat alat ya, si Theranos itu alatnya itu Edison namanya, alatnya itu yang kalau kita kasih blood itu ya dicocokin, dimasukin, terus masukin cartridge, keluar hasilnya di layarnya itu. Kenyataannya nggak gitu. Yang kenyataan yang dilakukan karena alatnya belum bisa, di belakang layar itu sampel darahnya kita itu dipindahkan, dimasukin ke alat-alat buatan Siemens lah, buatan apa, jadi alat komersial yang lain, jadi bukan pakai alatnya ini gitu ya. Dia itu kalau menurut saya dia apa ya, orang-orang bilang realitinya distorted ya, realitas dia tidak bisa melihat realitas, bahwa pada kenyataannya teknologinya belum sampai. Mungkin nanoteknologi akan digunakan juga, macam-macam ya teknologi, bagaimana ngeceknya saya nggak ngerti bidang ilmunya, ada reagennya segala macam gitu ya. Mungkin masih belum bisa melakukan semuanya itu dalam satu mesin, mengcram everything in one simple mesin, itu 250 tes katanya, jenis tes yang bisa dilakukannya. Mungkin hanya bisa 3, 4, 5, ya bertahap lah gitu. Tapi kan dia mau membuat revolusi itu nggak bisa tahap, memang revolusi itu harus besar perubahannya gitu ya. Jadi nah ini yang susah. Jadi awalnya kegagalannya itu karena teknologinya belum nyampe ke sana, sehingga dia membual gitu ya, mengatakan bahwa seolah-olah itu sudah ada di sana, sehingga dia dianggap menipu ya, menipu investor, menipu publik ya. Jadi itu yang jadi masalah. Berikutnya lagi, kalau saya buat misalnya teknologinya yang saya buat aplikasi aja lah, buat WhatsApp gitu ya, buat chatting aplikasi atau apalah gitu ya, itu kalau gagal segala macam mungkin nggak ada risikonya gitu. Kalau di bidang kesehatan beda. Kalau gagal tadi resikonya adalah nyawa orang. Itu tadi, gimana kalau misal tes kesehatan kita, tes darah kita yang harusnya kita misalnya dinyatakan sakit ABC, ternyata dikatakan tidak. Atau sebaliknya, dikatakan saya punya penyakit ABC padahal tidak. Itu kan merubah sekali gitu ya, merubah dunia itu. Bayangkan kalau sekarang penyakit ini kita lagi menghadapi masalah virus corona ya, COVID-19. Bagaimana misalnya kalau dites orang bilang, oh kamu ini nggak sakit, bebas COVID ya 19. Terus jalan-jalan kemana-mana malah mencemari, malah membuat orang-orang menjadi terpapar juga, kan malah berbahaya ya. Jadi ini juga sesuatu yang kalau dalam kesehatan itu sesuatu yang memang harus hati-hati, ekstra hati-hati. Balik lagi, perusahaannya gagal. Yang menjadi masalah, dia bodoh nggak? Dia nggak bodoh, karena dia juga punya tim orang-orang yang pintar ya. Dia ignoran nggak? Nah, si dianya menurut saya tuh tadi dia dia tidak mengerti realitinya atau tidak mau menerima reality ya. Tidak mau menerima reality itu bahwa itu tidak sampai sana. Jadi kan dia bisa bilang ya bahwa teknologinya belum sampai sana, saya gagal, oke kita quit dulu atau gimana ya, sehingga si investor juga bisa berhenti mikir-mikir dulu nih. Saya udah ngucurin 100 juta dolar nih, diminta lagi 100 juta dolar lagi, 200 juta dolar lagi nih. Mau saya kasihin atau enggak? Kan dia bisa mikir ya. Teknologinya belum sampai di sana. Tapi kalau dibilang ini udah selesai, udah bisa. Oh iya, kalau itu saya invest 100 juta lagi gitu kan ya. Beda kan ya. Jadi seharusnya dia mengatakan bahwa kalau yang belum bisa ya belum bisa. Sampainya di mana misalnya, ini akurasinya berapa? 20%. Belum sampai 95%, belum sampai 99,9%. Jadi harus bilang gitu ya. Itulah yang menjadi kita jadi masalah itu adalah itu gitu. Bahwa membuat perusahaan itu susah, membuat perusahaan teknologi susah, membuat disruption teknologi susah. Bahwa gagal itu adalah lumrah, ya gagal itu lumrah dalam membuat usaha, membuat attempt kayak gini. Dan penelitian juga demikian ya, kegagalan itu hal yang lumrah, bukan sesuatu hal yang perlu ditakuti ya. Emang menyedihkan, gagal itu bukan sesuatu yang memang kita nikmati, gagal itu sakit ya. Stress itu kayak kita jatuh barat-barat, tapi itu adalah sesuatu yang harus bisa kita pahami dan bisa kita terima bahwa itu kita gagal. Ulangi lagi, gagal, ulangi lagi ya, tergantung nanti siapa lagi orang gila lain yang mau mendanai gitu ya. Jadi kalau dilihat misalnya ditanya Pak Budi ini lebih pro ke Elizabeth Holmes atau yang lain, saya kayaknya agak kurang pro ke Elizabeth Holmes. Karena ya itu tadi ya, masalahnya ada aspek penipuannya gitu ya. Dalam hal yang lain itu kalau saya tuh selalu bilang gini ya,
salah boleh, bodoh pun mungkin boleh, nggak tahu boleh ya, tapi jahat atau menipu tuh nggak boleh. Ya itu crime gitu. Jadi kalau kalau misalnya Anda mahasiswa saya bilang saya nggak ngerti Pak, boleh. Kalau Anda nipu-nipu ngarang-ngarang buat laporan yang palsu nggak boleh. Ya bagi saya selalu gitu. Anda bodoh boleh juga. Ya Pak saya bodoh Pak. Ini oke, kalau gitu kamu ujiannya 2 kali 3 kali. Kamu ngambil kuliah saya 2 kali 3 kali. Namanya bodoh. Tapi oke gitu ya. It's okay gitu. Tapi kalau gini tuh nipu nggak boleh. Jadi saya kurang sepakatnya dengan Elizabeth Holmes itu adalah masalah penipuan. Masalah bahwa dia kelakuannya kayak gitu ya, reality distorted reality itu kayaknya entrepreneur yang memang punya vision yang gede-gede itu kayak gitu ya. Steve Jobs kayak gitu, Amazon juga kayak gitu. Saya sedikit banyak juga kayak gitu karena saya banyak juga membuat perusahaan teknologi yang gagal juga ya. Karena mungkin saya juga punya visi atau punya ambisi terlalu besar gitu ya. Meskipun saya tidak terlalu reality distorted sebagaimana mereka gitu, tapi saya somehow reality saya juga ini tuh distorted juga ya, karena saya pikir wah bisa gini kayak sekarang perusahaan teknologi saya kan gitu terus semua ya yang saya lakukan juga. Mungkin tidak itu, mungkin orang-orang itu harus memang begitu, mungkin juga orangnya tuh harus benar-benar jahat ya. Kalau orang bilang bajingan lah ya, asshole gitu ya. Jadi memang kalau orang-orang kayak gini itu mungkin kelakuannya kayak gitu. Saya banyak dengar cerita ya yang bagaimana kurang baiknya ya perilaku antar manusia, bukan antar manusia, si Steve Jobs lah, siapa lagi ya, Elon Musk lah, sama juga ya orang-orang gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mentolerir mediocre. Jadi orang-orang yang kerjanya ya gitu-gitu aja nggak. Mereka selalu pengen orang yang top of the line, orang satu visi, orang yang punya ambisi tinggi segala macam ya. Tapi kalau tadi misalnya ada engineer Anda datang ke Anda bilang, Pak, Mbak, Bu, atau apa ini nih ini nggak, saya udah berusaha setengah mati nggak bisa nih kayak gini, tapi kalau saya bisa buatnya kayak gini gitu ya. Kalau di sana tuh dibilangin, oh Anda bukan orang kelas Silicon Valley kayaknya, udahlah mendingan Anda pergi aja lah dari perusahaan ini, pindah ke perusahaan lain. Itu soal bilang Anda goblok gitu ya, ini gitu ya gitu ya. Nah itu dia gitu ya, bahwa ya kalau nggak bisa gitu ya. Nah itu ini yang tadi saya juga masih bingung juga gimana ya gitu ya, menghadapi seperti itu gitu ya. Balik lagi dugaan saya, kalau dugaan saya orang-orang kayak gini ya mungkin kasus ini akan berakhir, saya nggak tahu nih kan kasusnya masih berlangsung, nanti akan berakhir kemana, kasus masalah keuangan ya misal, itulah kerugian dan segala macam. Tapi dugaan saya orang semacam Elizabeth Holmes ini akan buat usaha lagi. Nah permasalahannya adalah kredibilitas dia, apakah orang akan percaya menginvest uang di dia, karena dia menipu tadi ya. Kalau dia nggak nipu, kalau dia gagal, orang masih akan invest. Bahwa kalau misalnya Elon Musk gagal, orang akan invest. Jeff Bezos, Amazon, kalau dia gagal orang akan invest ya. Jadi kalau orang gagal, entrepreneur gagal tuh kan orang akan tetap invest, akan masih mau kegagalan itu ditolerir gitu. Tapi kalau menipu tidak ditolerir gitu ya. Jadi balik lagi, kalau Anda mau buat bisnis ya, lagi-lagi yang satu, titipan saya, tidak boleh nipu ya, tidak boleh jahat, tidak boleh malicious. Selebihnya boleh ya, salah gagal boleh ya, itu dia tadi ya, misalnya salah dan gagal itu kan sakit Pak, rugi Pak, segala macam ya memang ya. Kita juga nggak pengen kayak gitu, tapi apa boleh buat ya, namanya juga usaha. Maybe yes, maybe not. Gimana komentar Anda tentang kasus Theranos dan Elizabeth Holmes ini? Silahkan tulis di komen di bawah ini gitu. Nanti saya juga sambil mikir-mikir lagi, saya mungkin akan membuat tulisan atau apa yang lebih bagus lagi ya, yang lebih terstruktur ini, sehingga bisa menjadi bahan diskusi yang lebih formal di kelas, dan juga nanti mungkin di blog saya atau di channel YouTube ini, dan pembahasannya mungkin lebih bagus lagi daripada yang sekedar langsung dari kepala gitu ya. Tapi ini untuk start ya, untuk memulai diskusi. Silahkan dicerna. Sampai berjumpa kembali di Padepokan Budi Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.